5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap kalian belajar bersama Pak Hendri hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran keempat. Mari kita langsung ke materi pembelajarannya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, adik-adik, di Indonesia ini yang akan kaya akan budaya juga kaya akan kain tradisional, contohnya batik yang berasal dari Jawa. Kalian bisa cari tahu kain ulos, songket, dan lain-lain itu dari mana. Bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Yuk kita baca terlebih dahulu. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang tari kipas pakarena yang berasal dari Goa. Nah, adik-adik, kita sudah membacanya dan mendengarkan kan? Sekarang bagaimana makna dari tarian ini? Jadi tarian ini memakai kipas ya. Dan ada saatnya penari berkumpul di tengah seperti gambar ini, kemudian berputar searah jarum jam. Perputaran itu melambangkan perputaran siklus hidup manusia yang kadang di atas dan juga di bawah. Kita akan belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Yuk kita ingat, gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam bacaan atau paragraf tersebut. Nah, gagasan pendukung adalah gagasan penjelas dari gagasan pokok tersebut. Kita lihat paragraf yang pertama. Paragraf pertama terdiri dua kalimat. Kalimat pertama, tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi
menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kalimat pertama ini adalah kalimat atau gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya berisi tentang tari kipas Pakarena. Ya, dan kalimat kedua ini menjelaskan gagasan pokok yang ada di kalimat pertama. Jadi itu tadi adalah kalimat kedua adalah gagasan pendukung. Di paragraf 2 juga ada dua kalimat. Kalimat pertama itu bisa kalian baca ya. Nah, kemudian yang paragraf 2, konon sebelum berpisah penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak dan berburu. Nah, di sini awal muasal perpisahan antara penghuni Botinglangi dan Lino. Lalu kalimat keduanya itu menjelaskan bagaimana kalau penghuni Botinglangi mengajarkan cara menjalani hidup kepada penghuni Lino. Jadi kalimat pertama adalah gagasan pokok dan kalimat kedua adalah gagasan pendukung. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, kita mau cari tahu ya, apa artinya persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Kira-kira mana yang bisa untuk membersihkan halaman kita? Yang menggunakan sapu yang terbuat dari banyak lidi atau yang sebatang lidi? Lah, pastinya halaman kita akan bersih jika kita menggunakan lidi yang banyak yang ditali menjadi satu, ya kan? Lalu apa maknanya dari percobaan itu? Ayo kita cari tahu. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Itu tadi ya adik-adik, makna persatuan dan kesatuan. Jadi, dari pengamatan kita ini bisa disimpulkan seperti ini adik-adik. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama
dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Ayo kita temukan contoh-contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini ada 2 tabel. Pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kita bahas bersama sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah hidup rukun dengan semua orang, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, dan berbeda pendapat. Saling tolong-menolong, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Itu adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, menjelek-jelekkan suku dan agama orang lain. Ini adalah sikap yang harus kita hindari karena tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu tadi pembelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat untuk kalian ya anak-anak kelas 4. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih sudah melihat video Kak Indri dan sampai ketemu di video selanjutnya.